Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mandra. Selamat beraktivitas di rumah dan selamat mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Perihal koordinasi pembangunan. Nah, saya ingin tanya, apakah ada yang tahu sebelumnya koordinasi pembangunan itu seperti apa? Atau koordinasi itu apa? Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk mikir koordinasi itu apa. Selebihnya nanti akan kita kupas. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Kita mulai. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi. Komunikasi dan koordinasi itu adalah dua hal yang berbeda, dimana biasanya kalau misalkan banyak orang-orang itu berpikiran, kok nggak koordinasi sama gua, kok nggak komunikasi sih sama gua. Nah, sebetulnya itu adalah dua hal yang berbeda. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Nah, di mana komunikasi adalah lebih kepada pesan kita kepada penerima agar si penerima itu tahu apa yang kita maksud, apa yang kita beritakan. Nah, namun beda halnya dengan koordinasi, yaitu pengaturan tata hubungan dari usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi ini adalah proses mengatur agar pembagian kerja dan berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Jadi koordinasi ini adalah secara garis besarnya perihal tentang pembagian pekerjaan, di mana saya, Anda, kawan-kawan yang lainnya itu bekerja sesuai tupoksi masing-masing ketika melaksanakan program. Nah, seperti halnya kita akan melaksanakan penelitian, di mana penelitian ini jika tidak membutuhkan banyak orang berarti kita sendiri. Nah, namun jika penelitian ini membutuhkan banyak orang, pasti kita harus koordinasi bahwa si A harus meneliti ke daerah sini, si B meneliti ke daerah sini, si C meneliti ke daerah lain. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan koordinasi secara umumnya. Nah, di sini ruang lingkup koordinasi. Ruang lingkup koordinasi ada 4. Yang pertama, koordinasi dalam individu. Nah, koordinasi dalam individu ini ibarat kata kita sebagai tukang jahit, kita sebagai tukang senam, kita sebagai atlet. Nah, itu koordinasinya dengan diri kita sendiri, dimana koordinasi dari otak sampai bawah kaki itu harus koordinasi, terutama tukang jahit. Contohnya seperti yang koordinasi dalam individu, koordinasi dalam diri sendiri. Jadi dimana koordinasi ketika kita membutuhkan penelitian itu untuk menjahit, untuk memotong, untuk mengukur. Nah, itu koordinasi dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, koordinasi antar individu dan suatu kelompok. Nah, ini seperti grup band, koordinasi seperti grup band atau pemain sepak bola. Nah, mereka itu nggak bisa koordinasi sama dirinya sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau tukang jahit ya suka-suka saya maunya tipe begini, oke. Tapi kalau koordinasi antar individu dan suatu kelompok itu tidak bisa. Nah, di mana kita sebagai individu yang berkompeten itu harus koordinasi dengan kawan-kawan kita. Seperti halnya kita main band. Jika main band itu si gitarisnya tidak sesuai kuncinya, bassnya tidak sesuai kuncinya, drumnya tidak sesuai kutukan, maka itu akan acak-acakan, itu akan hancur, dan itu tidak enak sekali akan didengar. Nah, maka dari itu kita perlunya koordinasi, di mana main bass seperti ini, kuncinya ini, lagunya ini, itu ada pembagian pekerjaan di situ. Nah, dalam hal sepak bola pun sama, ada yang bagian kiper, ada yang bagian back, ada yang bagian penyerang. Nah, jika semuanya ingin menyerang dan tidak ada kiper, tidak ada back, itu akan kacau. Nah, maka contoh dari koordinasi individu antar suatu kelompok itu seperti itu. Nah, lalu koordinasi kelompok antar suatu perusahaan. Nah, di mana kelompok ini antar suatu perusahaan, di mana ketika si kelompok ini kita sudah membentuk kelompok, misalkan seperti grup band, pemain sepak bola. Nah, ini koordinasi kepada pihak-pihak yang lebih besar lagi, pihak-pihak yang lebih besar, yang lebih di atas kita. Nah, ini agar kita dapat dukungan yang penuh, dukungan yang full, dukungan yang hebat. Nah, seperti itu. Inti contoh alaminya seperti itu. Terus ada koordinasi antar perusahaan, di mana koordinasi antar perusahaan ini
adalah seperti perusahaan baja, di mana dia ingin melakukan ekspor ke luar negeri, maka dia harus bekerja sama dengan pemerintah. Levelnya itu sama-sama tinggi, dia yang punya SDM dan punya SDA, nah pemerintah yang melakukan perizinan. Nah seperti itu kawan-kawan. Oke, bisa kita lanjut. Nah di sini ada pentingnya koordinasi dalam pembangunan. Nah koordinasi dalam pembangunan ini di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang dalam banyak bagian. Nah, jika koordinasi ini tidak diterapkan, maka suatu pemerintah itu sendiri tidak akan menghasilkan pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai, dan pemerintah itu sendiri tidak akan terselenggara dengan baik. Nah, kenapa koordinasi itu sangat penting? Karena gini kawan-kawan, dalam pemerintahan jika memang tidak adanya koordinasi, maka pemerintahan ini tidak akan berjalan. Pembagian pekerjaan ini tidak akan ada beresnya. Tujuan yang diinginkan oleh negara tidak akan tercapai karena tidak adanya koordinasi. Nah, namun di sini sangat penting, saya tekankan lagi, koordinasi ini sangat penting, di mana dalam pembagian pekerjaan itu harus betul-betul detail dan harus betul-betul sesuai tupoksinya masing-masing kawan-kawan. Nah, di sini kenapa koordinasi itu sangat penting tadi sudah dibahas. Nah, di sini ada poin-poin yang emang krusial dan sangat penting untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kesamaan atau kekosongan pekerjaan. Nah, jadi dalam suatu pemerintahan itu nggak boleh yang adanya kekosongan pekerjaan. Seperti halnya jika dalam proses pembangunan perencanaan pembangunan sebuah jalan tol tidak ada koordinasi dengan Bapeda dari pihak pemerintah daerah, tidak ada koordinasi dengan Bapeda setempatnya, maka yaitu sama saja tidak dianggap, dan itu akan membuat kacau karena yang tahu seluk-beluk tata cara proses pelaksanaan pembangunan adalah Bapeda, misalkan seperti itu. Terus agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, supaya semua pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Nah, seperti tadi kawan-kawan, sesuai individu di dalam pemerintahan itu adalah lembaga-lembaga. Kita sebut lembaga-lembaga karena lembaga 1, lembaga 2, lembaga 3 itu nanti akan saling berkaitan jika sudah melakukan yang namanya proses program kegiatan pelaksanaan pembangunan. Nah, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan tepat pada sasaran yang diinginkan. Nah, jadi pemerintah Indonesia semisal punya tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, maka tidak bisa pemerintah pusat melakukan sendiri, maka dia harus berkoordinasi pembagian pekerjaan kepada pemerintah daerah lainnya. Nah, di sini ada menurut Ibu Listianingsih ada 5 poin penting saat koordinasi pelaksanaan pembangunan. Nah, yang pertama ini perlu ditentukan secara jelas siapa badan atau lembaga mana yang secara fungsional akan diserahai wewenang mengkoordinasikan program di dalam satu sektor atau antar sektor tersebut. Nah, jadi gini, dalam poin 1 ini saya ambil contoh di Situ Ciwaka, di mana di situ adalah ada sebuah danau, Situ Ciwaka namanya, Ciruas Walantaka. Di situ lokasinya berada di Kecamatan Walantaka, Kelurahan Pengampelan. Nah, di sini saya pengen secara jelas badan yang berwenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut. Jika dilihat dari wewenangnya, bahwa Situ Ciwaka ini masih dipegang wewenangnya oleh Balai Pusat di provinsi, Balai Perairan Pusat di provinsi. Namun tata kelolanya ini menjadi hak Kota Serang karena wilayahnya ini masuk ke Kota Serang. Nah, namun secara hak legalnya itu masih di Balai Besar provinsi. Nah, di sini siapa yang berwenang? Di sini ada Dispora atau Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata ini membentuk satu Pokdarwis. Pokdarwis ini kelompok sadar wisata. Nah, disinilah semuanya berwenang, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perairan, semua harus bekerja sama. Nah, ini yang mengkoordinasikan siapa? Ini bisa jadi yang mengkoordinasikan semuanya itu adalah wali kota. Atas instruksi wali kota, tolong koordinasikan terkait pembangunan perencanaan wisata di Situ Ciwaka. Yang kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Nah,
penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik itu pertama, di mana kita harus membentuk Pokdarwis terlebih dahulu. Nah, Kota Serang itu sudah membentuk melalui Dinas Pariwisata. Nah, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata kepada Wali Kota Serang, di mana nanti dari Wali Kota Serang programnya seperti ini, maka sudah disetujukan, maka sekarang sudah dibangunlah situ Ciwaka di sana. Nah, sudah dibangun, sudah dikelola, namun masih perlu dukungan lagi dari dinas-dinas lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perairan, karena tahun 2020 ini akan ada bebek-bebekan atau misalkan wisata air. Nah, itu harus koordinasi dengan Balai Perairan Pusat di provinsi dan juga PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, agar nyaman sekali gitu jalannya sampai ke situ Ciwaka. Yang ketiga, dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan dalam rangkaian prosedur yang jelas, yang serasi, dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut. Di sini dasar prinsip fungsional, di mana Dinas Pariwisata itu mengelola lokasi wisatanya, Dinas Lingkungan Hidup fokus kepada fungsional hutan atau tanaman-tanaman di sekitar situ Ciwaka tersebut, dan PUPR dan Dinas Balai Besar Perairan itu mengurusi wilayah perairannya, agar di semua itu terkoordinasi bagaimana caranya itu menjadi daerah wisata yang sangat berpotensi. Yang keempat, perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas. Nah, Pokdarwis ini dibentuk oleh Dinas Pariwisata. Nah, jadi di Pokdarwis ini dia harus bekerja sama dengan baik, di mana bekerja sama dengan baik itu seperti kita ketika ingin melakukan perubahan, ingin melakukan tujuan-tujuan yang lain di tempat situ Ciwaka, itu koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Ketika kita ingin menanamkan pohon lebih banyak, kita harus bekerja sama baik dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sesuai kerjasama yang baik itu kita bangun gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, yang terakhir, perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan. Nah, ini seperti yang saya bilang, bahwa nggak semua tujuan itu akan tercapai dengan mulus. Ada hambatan-hambatannya. Ini salah satunya, perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan. Sebelum program ini dilaksanakan, kita menyusun anggaran. Nah, anggaran ini kita naikkan kepada Dinas Pariwisata. Kita butuh ini, kita ke Dinas Pariwisata. Setelah di Dinas Pariwisata, nah dari Dinas Pariwisata akan dikelola lagi, akan dirapatkan kembali. Nah, itu nanti akan naik kepada Wali Kota. Dari Wali Kota barulah itu disahkan atau tidaknya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan sebentar. Di sini ada jenis koordinasi. Jenis koordinasi di sini perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu koordinasi vertikal. Ini saya mengambil contoh dari menurut Tosi dan Carroll 1982, dan koordinasi mempunyai dua jenis, yaitu sebagai berikut: koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Nah, koordinasi vertikal ini menunjukkan pengembangan hubungan yang efektif dan disatupadukan antar kegiatan pada tingkat organisasi yang berlainan. Contohnya, persetujuan mengenai pengeluaran modal pada tingkat wakil direktur dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan perlengkapan modal pada tingkat pelaksanaan. Ini seperti yang tadi saya bilang, koordinasinya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas koordinasinya. Pembagian pekerjaannya, pembagian tugasnya, pembagian wewenangnya itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, jika dari atas sudah memberikan izin kepada bawahannya bahwa untuk melakukan program pelaksanaan, maka bawahannya itu harus melaksanakan program tersebut, karena itu langsung dari atasan ke bawahan. Beda halnya dengan dari bawahan ke atasan. Kita ingin mengajukan anggaran, maka kita harus koordinasi dengan atasan. Atasan sudah menyetujui, ya sudah, itu bisa kita laksanakan. Tapi kalau atasan belum menyetujui, maka koordinasi kita harus lebih ditingkatkan lagi. Kita harus lebih baik lagi dalam tata cara koordinasi dan perencanaan pelaksanaannya tersebut. Lalu ada koordinasi horizontal.
pengembangan hubungan yang lancar antar individu atau kelompok pada tingkat yang sama. Contohnya yaitu arus informasi yang tepat dari pemasaran ke pabrik tentang penjualan sehingga pabrik dapat mengembangkan rencana produksi yang efisien. Nah, horizontal ini setara guys, sama. Nah, seperti halnya gini, pada suatu badan pemerintahan, jika atasan atau kepala badan pemerintahan ingin melaksanakan program kesehatan atau keluarga berencana, nah berarti sudah turun kepada bawahannya, kasihnya, kepala seksinya atau kabinnya, kepala bidangnya sudah tahu. Nah, dari kepala bidang ini semua koordinasi, mulai dari yang merencanakan tempatnya di mana, anggarannya berapa, orangnya siapa saja, jumlah pesertanya berapa. Nah, itu harus terkoordinasi. Mereka bagi tugas semuanya. Nah, ketika sudah bagi tugas semuanya, barulah itu bisa dijalankan. Karena sudah sesuai tupoksinya masing-masing antar lembaga, dan itu antar badan, dan itu saya rasa horizontal itu seperti itu koordinasinya. Jadi saling berkaitan. Atasan sudah memberikan perintah dan bawahan hanya tinggal melaksanakan. Oke. Baik. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin Anda semua yang menonton video ini agar dapat lebih memahami tentang koordinasi ini, di mana koordinasi ini adalah pembagian pekerjaan untuk menyelaraskan tujuan, untuk menyamakan persepsi agar semua tujuan dan program yang telah direncanakan itu berjalan dengan matang. Saya punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab setelah menonton video ini. Coba Anda berikan contoh koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang Anda ketahui. Misalnya, tadi saya mencontohkan pelaksanaan pembangunan atau koordinasi pelaksanaan pembangunan itu di Site Ciwaka, di mana ada Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, ada Balai Besar Perairan. Nah, ini lembaga semuanya ikut koordinasi, ikut andil, di mana semuanya sudah mempunyai bagiannya masing-masing. Sudah saya jelaskan tadi bahwa A, B, C, D itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing dan akan dilaksanakan pada 2020 ini sesuai rencana yang sudah ditentukan dari jauh-jauh sebelum tahun 2020. Nah, saya harap Anda dapat memberikan contoh yang lebih konkret lagi terkait koordinasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Saya mengambil kecil di Kecamatan Walantaka. Saya harap Anda bisa mengambil di mana saja contoh pelaksanaan pembangunan yang menyangkut pautkan tentang koordinasi. Oh iya, ada satu contoh lagi. Mungkin yang suka menonton film militer, itu ada yang namanya koordinasi ketika melaksanakan tugas. Pelaksanaan tugas ketika ingin memberantas pembajakan di kapal atau di perairan. Itu koordinasi. Sebagai kapten itu harus membawahi anak buahnya, harus mengatur anak buahnya sebagai kapten. Nah, ini si kapten dia koordinasi langsung dengan si pemilik kapal atau yang berwenang di kapal tersebut, di perairan kapal yang dibajak. Dia harus mengetahui informasi sandera berapa dan siapa yang membajak ini. Nah, mereka saling berkoordinasi. Ketika si komandan ini memerintahkan kepada kapten, si kapten harus segera menjalankan dengan tata cara sesuai prosedur yang sudah dilatih secara terus-menerus. Nah, mungkin kalau kalian sering melihat adegan-adegan peperangan seperti di film, mungkin itu salah satu contoh koordinasi. Saya harap kalian bisa memberikan salah satu contoh koordinasi agar kita semua dapat memahami koordinasi itu seperti apa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.